Halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen with Mimin Guanteng in here. Ada yang sudah nonton Robocop 1? Kalau belum, Mimin saranin buat kalian nonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Film kali ini yaitu lanjutan dari keseruan si manusia robot dalam membasmi kejahatan. Daripada kalian penasaran, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang anak muda yang mencoba melakukan pencurian mobil. Saat ia berhasil masuk ke dalam mobil, tiba-tiba badan dan kakinya terkunci dan langsung tersetrum hingga membuatnya hangus tak sadarkan diri. Rupanya, kejadian tersebut adalah sebuah iklan yang sedang mempromosikan Magnavolt, mobil yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan dengan respon yang mematikan. Dan film Robocop 2 pun dimulai. Seperti biasa, acara Media Break hadir membawakan berita-berita terhangat yang sedang terjadi. Mulai dari pembangkit tenaga nuklir yang memutakan polusinya hingga mencemari hutan Amazon, kemudian dilanjutkan dengan disetujuinya robot ED-209 yang akan ditempatkan di 5 kota di Amerika. Padahal banyak yang mengkomplain karena malfungsi dari robot tersebut. Berita pun diteruskan dengan kematian seorang dokter bedah yang ditembak oleh anak buah si pembuat narkoba mematikan, yaitu Nuke. Jess kemudian menayangkan Kane, seorang pelaku pembunuhan dan pemimpin Nuke Cult. Sebelumnya, anggota Nuke melakukan pengeboman klinik rehabilitasi yang menewaskan 5 orang. Casey kemudian membawakan berita tentang kepolisian Detroit yang kembali melakukan aksi mogok mereka karena OCP memotong gaji dan mencabut uang pensiun bagi polisi. Aksi mogok para polisi membuat seisi kota terlihat begitu kacau. Kejahatan merajalela di semua sudut kota. Di sebuah toko persenjataan, terlihat segerombolan penjahat sedang menjara toko tersebut dan menghabisi penjaga tokonya. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara mobil polisi yang datang menghampiri mereka. Mereka lalu menembaki mobil tersebut hingga meledak. Tak disangka, Robocop keluar dari dalam mobil dan mulai menghabisi mereka. Sesaat sebelum meninggalkan mereka, Robocop menemukan Nuke di dalam sebuah mobil. Ia kemudian menanyakannya kepada penjahat yang baru saja ia tembak kakinya. Tapi sayangnya, penjahat tersebut tidak mengetahui pemilik Nuke tersebut dan ia mengatakan jika ia tidak tahu siapa pembuatnya. Tapi penjahat tersebut sempat mengatakan tempat pembuatan Nuke pada Robocop. Robocop lalu mendatangi dan menyisir tempat tersebut hingga akhirnya ia menemukan pabrik pembuatan Nuke, jenis narkoba yang sangat membahayakan. Ia menyergap tempat tersebut hingga terjadi baku tembak dan berhasil menghabisi beberapa penjaga di sana. Tapi sayangnya, Kane dan anak buah lainnya berhasil melarikan diri. Tak berselang lama, Lewis tiba di tempat tersebut membantu penyergapan yang dilakukan Robocop. Saat Robocop menemukan Hope, programnya menolak untuk melakukan serangan terhadap anak-anak hingga mengakibatkan dirinya tertembak oleh Hope. Setelah tertembak, bayang-bayang Jimmy, anak Murphy yang tiada lain adalah dirinya, tiba-tiba terlintas di memorinya. Scene berpindah memperlihatkan Jimmy yang sedang bersepeda, sementara Robocop berada di dalam mobil melihat Jimmy dan Clara istrinya. Ia melihat mereka setiap hari dari kejauhan lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Robocop sudah berada di dalam selnya dan sedang diinterogasi oleh Wolfgang, pengacara OCP karena perilakunya yang selalu memata-matai Clara dan Jimmy. Tom, pengacara Clara, berada di dalam sel tersebut dan mengatakan jika Clara akan menggugat OCP. Setelah proses interogasi selesai, Clara mendatangi Robocop lalu menanyakan apakah ia masih mengingat dirinya. Sayang sekali, ternyata jawaban Robocop justru membuat hati Clara terluka. Karena ia mengatakan jika Murphy, suaminya sudah lama meninggal dan ia hanyalah sebuah mesin. Clara begitu kecewa lalu pergi meninggalkan dirinya. Wali kota Cusack bersama anggota dewan mendatangi Johnson dan pejabat OCP lainnya. Ia menanyakan kapan OCP akan membayar para polisi. Wolfgang mengatakan jika OCP bukanlah badan amal dan tak bisa memberikan dana cuma-cuma. Karena kota Detroit memiliki hutang sebanyak 37 juta dolar kepada OCP dan tenggat waktunya sudah lewat. Wolfgang kemudian membacakan kontrak mereka yang menyatakan jika OCP mempunyai hak mutlak untuk menyita semua aset kota jika kota tidak mampu membayar hutangnya. Wali kota Cusack sangat marah dan berniat untuk menggugat OCP. Kemudian anggota dewan mengajaknya untuk meninggalkan tempat tersebut.
Presidir OCP dan pejabat lainnya akhirnya meninggalkan ruangan tersebut, kemudian mereka bertemu dengan Dr. Juliet Fax, kepala penyesuaian sikap pasukan yang belum lama menjabat. Presidir OCP yang masih mengobrol dengan Johnson kemudian memintanya untuk menunjukkan hasil kerjanya yang sudah menghabiskan 19 juta dolar dalam 5 bulan terakhir. Johnson beserta yang lainnya melihat video gabungan Unix software dan sistem organik yang merupakan peningkatan dari versi sebelumnya. Mereka memberi nama proyek mereka dengan Robocop 2. Dalam videonya tersebut, Robocop 2 belum berfungsi dengan baik karena mengakibatkan tangan Dr. Cheng tertembak dan petugas lainnya kehilangan nyawa. Kedua buah versi Robocop 2 pada akhirnya menembaki dirinya sendiri. Presidir OCP merasa kecewa karena mereka menunjukkan robot dengan masalah emosional. Kemudian Dr. Cheng menyela dan mengatakan jika mereka bukanlah sekedar robot, tapi mereka adalah cyborg yang menggunakan jaringan hidup manusia yang menurutnya menjadi sumber masalahnya. Johnson kemudian menambahkan jika semua kandidat untuk cyborg tadi berasal dari polisi yang sudah ia tinjau sebelumnya. Kemudian Dr. Fax mulai berbicara dengan menyatakan jika polisi bukanlah kandidat terbaik untuk tujuan mereka. Johnson yang tidak sependapat dengan dirinya mencoba mempertahankan pendapatnya, tapi Presidir OCP malah menanggapi positif atas pendapat Dr. Fax. Scene kemudian berganti menunjukkan Robocop dan Lewis yang sedang memata-matai Hope yang sementara memberikan nuke kepada banyak orang yang berada di markas mereka. Tak disangka, ternyata Opsir Duffy berada di sana dan selama ini berkomplot dengan mereka untuk menghabisi para polisi dengan menjual informasi kepada Hope dan sebagai imbalannya ia mendapatkan uang dan beberapa buah nuke secara gratis. Beberapa saat kemudian, Robocop dan Lewis masuk dan menyergap tempat tersebut. Robocop mencoba mengendalikan para pecandu, sementara Lewis berusaha menangkap Hope dan anak buahnya. Tapi sayangnya, Lewis diserang balik oleh Hope hingga akhirnya Hope dan anak buahnya berhasil melarikan diri. Robocop lalu menyerang Duffy dan mencari informasi tentang keberadaan Kane. Karena Duffy merasa terpojok, akhirnya ia memberitahu jika Kane berada di River Oak, pabrik lumpur mineral tua. Robocop lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju River Oak. Saat Robocop berhasil masuk ke wilayah kekuasaan Kane, tak lama kemudian mobil yang ia kendarai meledak hingga tak menyisakan apapun. Anak buah Kane yang terkecoh dan mengira jika Robocop sudah hangus terbakar, tiba-tiba melihat Robocop sudah berada di dalam gedung. Mereka kemudian menembaki dirinya, untungnya ia berhasil lolos. Tak lama kemudian Robocop menemukan Kane dan hampir menghabisinya. Tapi sayangnya, tiba-tiba Hope berhasil menembak tangan Robocop terlebih dahulu. Robocop kemudian dianiaya oleh anak buah Kane hingga dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh Robocop akhirnya dibuang ke depan kantor polisi Detroit. Para polisi yang melihat kejadian tersebut lalu membawa potongan tubuh Robocop ke dalam selnya untuk segera diperiksa dan diperbaiki. Sayangnya, Holzgang mengatakan jika perbaikan Robocop pasti akan memakan banyak biaya. Sementara garansi untuk dirinya sudah tidak ada. Para polisi dan para dokter yang menanganinya mengatakan jika Robocop harus segera ditolong. Di sisi lain, Opsir Duffy dibawa ke hadapan Kane untuk diberi pelajaran karena sudah membocorkan markas mereka kepada Robocop. Di kantor OCP terlihat Dr. Fax dan Dr. Cheng sedang berseteru karena Dr. Fax mencari orang yang akan dijadikan cyborg dari daftar narapidana. Dr. Cheng sangat tidak setuju dan berniat untuk memberitahu Johnson terkait hal tersebut. Sesaat setelah Johnson menerima informasi tersebut melalui telepon, ia lalu bergegas menemui Presidir OCP dan menceritakan hal tersebut padanya. Tapi sayangnya, Presidir berpihak kepada Dr. Fax karena ia sudah lebih dulu membicarakan hal tersebut dengan dirinya. Di sisi lain, Robocop yang sedang sekarat dibawa ke laboratorium Dr. Cheng di kantor OCP. Sayangnya, dokter yang menangani Robocop sejak awal tidak diizinkan untuk ikut memperbaikinya. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Fax sedang melakukan rapat terkait program komando Robocop yang akan digagasnya. Ia kemudian meminta beberapa pendapat dari para pejabat OCP. Setelah selesai rapat, Dr. Fax lalu mendatangi Robocop dan Dr. Cheng di laboratoriumnya. Dr. Fax lalu menguji program komando yang sudah ia sepakati dengan pejabat OCP sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Dr. Fax mengatakan jika Robocop sudah bisa beroperasi kembali. Rekan-rekan polisi dan para dokter yang menanganinya di kantor polisi Detroit begitu senang melihat Robocop sudah kembali normal. Tapi saat Lewis mengajaknya untuk kembali bertugas, dokter tadi merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri Robocop.
Di sisi lain, menunjukkan segerombolan anak sedang menjara sebuah toko elektronik dan menyiksa penjaga toko tersebut. Tak lama kemudian, Robocop dan Lewis datang. Anehnya, saat Lewis sudah menyerang para penjahat, Robocop tetap santai duduk di dalam mobil. Hingga akhirnya Lewis menyuruhnya untuk keluar membantunya. Bukannya membantu, Robocop malah mengajak musuhnya untuk berdiskusi. Lewis tak menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan tugasnya untuk mengecek ke dalam toko. Saat ia hampir berhasil menangkap para penjahat kecil di dalam toko dan memanggil Robocop untuk membantunya, ia malah bertele-tele dengan memberikan nasihat dan membuat para penjahat kecil tersebut melarikan diri. Lewis begitu kecewa lalu mengajaknya untuk kembali ke kantor polisi. Tapi lagi-lagi Lewis merasakan jika sesuatu yang salah sedang terjadi pada Robocop karena ia bertingkah sangat tidak biasa saat menghadapi masalah yang mereka temui. Lewis kembali membawanya ke sel dan melaporkan kejanggalan sikap Robocop kepada para dokter yang menanganinya. Para dokter kemudian mengecek kondisi Robocop dan benar saja pikiran Robocop sudah disusupi program lain hingga membuatnya bertingkah aneh. Dan berita buruknya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena peralatan mereka tidak bisa mengembalikan pikiran Robocop seperti semula. Para dokter kemudian mengatakan beberapa kemungkinan untuk menghentikan tingkah aneh Robocop dan mengembalikan pikirannya, namun hal tersebut akan membahayakan hidup Robocop. Mendengar hal tersebut, Robocop tiba-tiba bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Rupanya, ia melakukan salah satu kemungkinan yang dikatakan, yakni dengan menyetrum dirinya agar pikirannya kembali seperti semula. Lewis yang melihat kejadian tersebut lalu mencoba menolongnya dan beberapa polisi lainnya pun lalu membawanya menuju kantor kembali. Tapi belum sampai ke kantor, Robocop malah sudah sadar. Lewis kemudian menanyakan apa yang mengganggu Robocop. Lalu ia mengatakan jika Kane lah yang mengganggu pikirannya. Di sisi lain, Kane mengajak Hope, Angie, dan anak buahnya untuk melihat jenis Nuke terbarunya. Sementara itu, puluhan mobil polisi menuju sebuah pabrik dan mulai menyisir tempat tersebut. Tampak Robocop kembali seperti semula dengan senjata di tangan. Rupanya itu adalah pabrik Nuke milik Kane. Baku tembak pun tak terhindar antara anak buah Kane dan para polisi. Kane, Hope, dan Angie berhasil melarikan diri menggunakan mobil yang berbeda. Robocop yang berusaha menghentikannya terpaksa menabrakkan dirinya dengan Kane hingga akhirnya Kane berhasil ditangkap. Tapi sayangnya ia belum bisa diadili karena ia mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu, Angie dan Hope berseteru karena di satu sisi Angie ingin membebaskan Kane dari rumah sakit, tapi di sisi lain Hope menolaknya. Hope berhasil membuat Angie berpihak kepadanya karena Hope memiliki Nuke, sementara kondisi Angie saat ini sudah sangat ketergantungan dengan Nuke. Di sisi lain, Dr. Vex begitu menginginkan Kane untuk menjadi cyborgnya, karena menurutnya Kane adalah kandidat terbaik baginya. Dr. Vex membunuh Kane yang sedang sekarat dan ia memerintahkan dokter lainnya untuk mencangkok organ lainnya demi kepentingannya sendiri. Showtime. Di sisi lain, wali kota Kuzak sedang menggalang dana untuk menyelamatkan kota Detroit di sebuah acara TV. Ia membuka layanan telepon bagi siapapun untuk menjadi donatur. Beberapa saat kemudian, Angie dan Hope yang melihat acara tersebut langsung menelponnya dan berniat untuk memberikan dana dalam jumlah yang fantastis tanpa menyebutkan identitasnya. Sementara itu, anggota Dewan Kota Detroit mendatangi kantor OCP dan mengatakan jika tak lama lagi wali kota akan melunasi hutangnya kepada mereka. Presidir yang ditemani oleh Johnson, Holzgang, dan Dr. Vex justru merasa khawatir jika hutang mereka dilunasi. Karena menurut mereka, bisnis mereka akan menurun jika hutang tersebut lunas. Dr. Vex kemudian mengusulkan untuk mengirim sebuah alat untuk memata-matai kegiatan wali kota. Presidir pun menyetujuinya, namun ia belum mengetahui jika Dr. Vex mengirim Robocop 2 dan berniat untuk menghabisinya. Setelah mendapat izin dari Presidir, Dr. Vex kemudian bergegas membawa Nuke ke laboratorium Dr. Cheng. Walaupun sudah dijaga oleh Dr. Cheng, tapi Dr. Vex terus melawan dan malah mengancam balik Dr. Cheng. Dr. Vex berniat memberikan Nuke tersebut kepada cyborg Kane miliknya. Setelah Kane melihat Nuke yang dibawa Dr. Vex, Kane langsung berusaha meraihnya. Tapi sayangnya, Dr. Vex tidak memberinya secara cuma-cuma. Ia menginginkan Kane menuruti perintahnya terlebih dahulu dan jika Kane berhasil, Nuke tersebut akan menjadi miliknya.
Scene berpindah ke sebuah bangunan bekas pabrik. Terlihat wali kota Kuzak dan beberapa anggota dewan menemui Hope yang berniat mendonasikan hartanya untuk melunasi hutang kota Detroit kepada pihak swasta OCP. Setelah bertemu dengan Hope, wali kota Kuzak dan para anggota dewan tidak mempercayai Hope karena ia hanyalah seorang anak kecil. Hal tersebut membuat Hope menunjukkan isi mobil miliknya yang berisi emas batangan dan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang kota kepada OCP. Di sisi lain, Cyborg Kane sudah berada di tempat tersebut untuk memata-matai kegiatan wali kota Kuzak. Sementara itu, Kuzak masih bernegosiasi dengan Hope terkait tawaran bisnis yang ia jalankan. Di saat wali kota masih bingung dengan keputusan yang akan dia pilih, tiba-tiba Kane masuk dan mulai menembaki orang-orang yang berada di sana. Untungnya, Angie, Hope, dan wali kota berhasil bersembunyi. Tapi tak lama kemudian, Kane menemukan tempat persembunyian Angie. Awalnya, Kane bersikap baik dan membuat Angie mengenali dirinya. Namun ketika Angie memberanikan diri mendekati Kane, hanya dalam hitungan detik nyawa Angie melayang. Hope yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan kemudian berusaha melarikan diri. Tapi sayangnya, walaupun ia sudah bersembunyi di mobil, ia tetap berhasil ditembaki Kane. Setelah itu, Kane menemukan wali kota dan hampir menembaknya. Untungnya, wali kota Kuzak berhasil melarikan diri melalui lubang yang menghubungkannya ke laut yang berada di dekat pabrik. Beberapa saat kemudian, Robocop datang untuk mengecek keadaan di tempat tersebut. Ia melihat banyak sekali korban pembantaian. Ia kemudian menyusuri tempat tersebut hingga akhirnya menemukan Hope yang sedang sekarat di dalam mobil berisi uang dan emas. Saat Robocop berniat untuk menghubungi rumah sakit, Hope menolaknya dan memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Sesaat sebelum Hope meninggal, ia mengatakan jika semua ini adalah ulah Kane yang sudah berubah menjadi cyborg. Beberapa polisi kemudian datang untuk mengevakuasi dan mengidentifikasi para korban. Dan tak berselang lama, pemberitaan tentang hal itu pun tersebar melalui media TV. Wali kota Kuzak tidak mengomentari kejadian yang dialaminya. Ia hanya berjanji untuk melindungi kota Detroit sekuat tenaganya. Di Civic Centrum OCP akan diselenggarakan konferensi pers pemenuhan janji OCP terhadap kota Detroit. OCP adalah perusahaan swasta yang berambisi untuk mengambil alih kota Detroit dan menjadikannya ladang bisnis. Di tengah pidato presidir OCP, terlihat wali kota Kuzak yang baru saja bergabung bersama jajarannya. Wali kota Kuzak sangat tidak setuju atas keputusan sepihak yang diambil oleh presidir OCP tentang pembangunan kota Detroit. Semua pers dan para pejabat penting seolah-olah sudah terhipnotis oleh ucapan presidir yang berambisi untuk membangun kota Detroit yang baru. Hingga tiba saatnya, presidir OCP meluncurkan Robocop 2 dan menyatakan jika ia akan memberantas Nuke dari kota tercinta. Robocop 2 yang tak lain adalah Kane tiba-tiba menjadi agresif dan mulai menyerang presidir OCP karena pada saat itu presidir menggenggam sebotol Nuke. Dr. Vex lalu berusaha mematikan Kane tapi sayangnya ia gagal. Tak lama kemudian, Robocop datang dan mulai menyerang Kane. Wali kota Kuzak kemudian mengatakan jika Kane adalah pembunuh. Dan benar saja, Kane kemudian menembaki semua orang yang berada di tempat tersebut. Ia juga menyerang Robocop dan hampir mengalahkannya. Robocop kemudian mencoba menjebaknya di lift. Tapi sayangnya, ia berhasil memberontak dan terus menyerang Robocop hingga akhirnya mereka jatuh dari puncak gedung. Tak cukup sampai di situ, Kane terus menembaki setiap warga yang ia temui dan terus memburu Robocop. Kane menjadi sangat brutal dan membuat kerusakan yang begitu parah di setiap sudut kota. Ia menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Bahkan walaupun Lewis sudah menabraknya dengan mobil tank, ia tetap tak tergoyahkan. Lalu Lewis menunjukkan Nuke yang ia inginkan. Lewis dengan sengaja memberikan Nuke tersebut dan saat Kane terpengaruh Nuke, Robocop berusaha dengan susah payah mendapatkan otak Kane dari tubuh cyborgnya. Setelah Robocop hancurkan, akhirnya cyborg tersebut mati. Di sisi lain, presidir OCP, Johnson, dan Holzgang berkompromi tentang kelangsungan bisnis mereka selanjutnya agar tidak tersangkut kasus yang baru saja dilakukan oleh Cyborg Kane yang menelan banyak korban. Johnson pun kemudian mengatakan jika Dr. Vex lah yang harus bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi, karena ialah yang memilih otak cyborg tersebut. Namun tiba-tiba Dr. Vex datang menghampiri mereka. Ia meminta maaf kepada presidir OCP atas kejadian tersebut. Presidir pun mengatakan jika semuanya kini sudah baik-baik saja.
dan mengajak Dr. Vex meninggalkan tempat tersebut. Sesaat sebelum meninggalkan Johnson dan Halls gang, Presidir memerintahkan mereka untuk menyelesaikan bisnis yang sebelumnya telah mereka bahas. Sementara itu, Wali Kota Kuzak terus memperjuangkan hak rakyat-rakyatnya agar tidak diambil alih oleh pihak swasta OCP. Dan ketika Presidir OCP dan Dr. Vex dikerubungi banyak wartawan yang meminta kejelasan tanggung jawab mereka, mereka hanya diam seribu bahasa dan meninggalkan tempat tersebut tanpa merasa bersalah. Robocop yang melihat hal tersebut hanya mengatakan harus tetap bersabar kepada Lewis yang sangat geram kepada OCP. Dan film Robocop 2 pun selesai. Ending yang bahagia kembali, walaupun ada sedikit pertanyaan apa yang akan terjadi dengan Presidir OCP dan Dr. Vex selanjutnya. Bagaimana guys film kali ini? Seru kan? Kalau seru jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dong, oke? Kalau begitu, Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan seberapa besar dan hebat kejahatan itu, maka suatu saat akan kalah dengan satu kebaikan. Dadah!